aku ikut Ari Lasso. Jadi kameramennya Ari Lasso. Nah, orang ngelihatnya, wah hebat MLI, hebat Komedi Sunday. Yang mereka nggak ngelihat adalah 4 tahun, 5 tahun ke belakang, kita itu berdarah-darah untuk ngumpulin database ini. Patrick adalah produser musiknya Arsy. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Hari ini saya kedatangan seorang tokoh yang mungkin banyak orang nggak tahu bahwa ini adalah tokoh yang ikut melahirkan stand up komedi. Patrick. Halo, ceritain dong, ceritain kenapa kamu, aku nggak tahu, aku juga kaget kenapa aku akhirnya, wah gue mau ngobrol sama Patrick. Bisa melahirkan stand up komedi, mana ceritanya? Sebenarnya nggak sengaja, mereka kan udah lahir sendirian kan, ada lahir duluan. Terus waktu itu PH ku butuh kreatif tim, terus aku hire mereka lah gitu. Bukan hire mereka, mereka bantuin aku. Aku juga at the same time bantuin mereka support sama ini kamera, bikin konten, terus bikin event gitu kan. Jadi dulu tuh stand up comedian tuh lagi emerging banget Mas. Jadi yang juara dari Suci itu mereka lagi menikmati, terus juara kedua nikmatin lagi itu zamannya Comic 8. Nah ini tuh layer di juniornya setelah Comic 8 lah gitu. Nah ini yang teman-teman ini yang mau naik itu strateginya gimana ya? Soalnya kakak-kakaknya kan umurnya bedanya selisihnya nggak banyak, tapi lagi menikmati industri kan. Ya udah akhirnya kita bikin pakai cara lain, bikin event, bikin konten. Nah Tretan Muslim itu sama Joshua itu sudah punya tadinya Majelis Lucu. Mereka tuh tadinya Twitter anonimus gitu, ngecapin joknya orang. Ya. Lucu nggak nih? Kalau lucu dibilang lucu, kalau nggak sampah gitu. Terus akhirnya Muslim bilang pakai nama ini aja bang. Ya udah. Stand up komedi. Jadi stand up komedi. Bikinin acara di Pongmi. Gitu. Pertama tuh di Pongmi, kedua di Pongmi pecah. Terus sampai sekarang berarti berjalan? Sampai sekarang. Jadi stand up komedi itu ada Patrick, ada siapa? Kalau founder utamanya. Ada satu lagi, siapa namanya yang di Amerika? Di Amerika? Panji. Panji juga termasuk. Beda. Kalau kita Majelis Lucu itu foundernya kan Muslim, Coki, Joshua. Lalu ada aku sama Adriano Colby. Joshua Suherman itu stand up comedy juga tadinya. Oh, berarti si Panji bukan? Panji itu punya sendiri namanya Comika. Oh iya, Comika. Ernest itu punya sendiri namanya Haha. Gitu. Industrinya hebat berarti ya. Sampai banyak. Sekarang kalau Mas Anang lihat, mereka kan kalau nggak salah ya, mungkin aku salah, tapi kira-kira ya dari 2011 tuh sekarang udah luar biasa Mas. Stand up Indo sendiri itu komunitasnya mereka itu kan kemarin bikin festival, terus sekarang kan di TV, di film, semuanya. Dan nggak cuman jadi frontline ya, juga jadi penulis film juga. Yang dulunya jadi sutradara, jadi semua. Hebat. Ya sama kayak sama kayak di luar di Amerika. Iya. Ya kan Adam Sandler, semua Ben Stiller kan mulainya dari stand up. Akhirnya ya sekarang jadi di mana-mana. Masih jalan sampai sekarang? Masih, jutaan masih. Masih ya? Iya. Apa punya gedung sendiri atau tempat pertunjukan sendiri? Enggak. Pertunjukan sendiri ada nggak? Nggak ada. Kalau yang punya tempat sendiri itu ada klub namanya Ketawa, itu punyanya Mo Sidik. Gitu. Oh, tahu Mo Sidik. Di Fatmawati. Karena culture-nya kayaknya, Mas. Culture-nya itu belum seluas itu. Comika, Majelis Lucu, aku nggak tahu, kayaknya juga sempet kok sering nyobain bikin event stand up night di kafe-kafe gitu. Tapi satu, pelaku industrinya belum sebanyak itu. Jadi orang-orangnya masih itu-itu aja. Jadi materinya kan terbatas, tempatnya terbatas. Jadi untuk mereka manggung mingguan itu di tempat yang sama kan berat. Gitu. Terus culture-nya juga orang belum sebesar itu untuk datang tuh cuma nonton stand up comedy gitu. Kalau di kafe. Kecuali yang bayar gitu, kayak nih Panji bikin Mens Rea. Panji ini sekarang udah 10.000 Mas. Yang nanti akhir bulan ini 10.000. Kita Majelis Lucu paling besar tuh di 3.300. Yang nonton. Terus satu orang 90 menit stand up comedy. Gitu. Ini 10.000. Panji 10.000. Panji itu dari 1.500 ke 3.000 kalau nggak salah, ke 5.000, terus 7.000, terus sekarang 10.000. Gitu. 10.000 udah kayak penyanyi dong. Iya tuh, makanya. Padahal
Panggungnya satu, nggak terlalu banyak macam-macam kan? Ngomong aja. Iya, ngomong doang. Ya kalau di luar kan semua gitu. Kevin Hart, Dave Chappelle semuanya ya. Yang nonton juga puluhan ribu ya di sana. Puluhan ribu. Wow. Gitu. Memang culture soalnya kalau di sana kan. Soalnya aku lihat kan ini nggak serame ya 2 tahun 3 tahun lalu lah. Itu kan gila isinya sosial media stand up semua. Lucu, keren semua. Sekarang lagi booming podcast kayak Majelis Lucu sekarang mulai ada konsep yang beda, live podcast. Jadi podcast IP-nya mereka sudah jalan. Kayak Majelis Lucu punya musuh masyarakat, kemarin kita bikin event 2.500 kalau nggak salah. 2000-an lah, 2000. Iya kan banyak di daerah juga yang orang-orang sekritis teman-teman yang sekarang di Jakarta juga sama. Cuman gimana sebenarnya industri ini di apa hanya bisa hidup di Jakarta doang atau di daerah lain hidup? Majelis Lucu itu punya 2 subline. Yang pertama di Jogja namanya Jiro Luger, yang kedua Komedi Sandi di Surabaya. Di Surabaya ini selalu sold out. Ada Dono Pradana sama Firsa Falaza. Itu ada Karim Sujatmiko juga. Jadi mereka ya sama, bikin kayak MLI tapi local pride. Cowon Cafe gitu. Dan itu timur. Lucu banget tuh. Timur ke semua ke mana tuh ke Mojokerto, ke Jember, semua ya pokoknya keliling. Gitu. Bikin event-event. Sampai daerah udah tahu semua ya teman-teman yang memang punya keinginan terjun ke komunitasnya itu juga kuat Mas. Jadi stand up Indo ini di daerah pun tuh ada. Jadi ada stand up Indo Jember, ada stand up Indo banyak itu. Itu ada berapa provinsi sudah ikut semua? Iya, sampai semua. Banyak banget. Itu yang tahu datanya kayaknya presidennya stand up Indo tuh si Ajis Doaibu. Oh, pernah aku kenalan si Ajis, pernah di Malang ketemu. Gitu, itu Ajis. Sekarang presidennya Ajis. Itu dia tahu semua? Sekarang iya, gitu. Jadi ada acara-acara komedi, festival stand up komedi lokal juga ada. Jawa Timur sendiri, Surabaya misalkan gitu. Mereka banyak bikin-bikin juga. Ya terus Patrick sendiri sebenarnya siapa? Kalau aku tuh sebenarnya kalau ke stand up komedi nggak sengaja, Mas. Kan aku basicnya tetap musik kan. Sutradara musik awalnya. Terakhir ini adalah yang ikut mengorbitkan Glitter. Ya, salah satu yang bikin produce buat Glitter. Glitter. Anak-anak gitu. Jadi dulu kalau mau cepet ceritanya aku tuh sutradara video klip. Terus habis bikin video klip, aku dulu ikut Eugene Panji kan. Terus sutradara sendiri, Ceylon Seven. Habis itu aku ikut Ari Lasso. Jadi kameramennya Ari Lasso. Oh iya? Kameramennya Ari Lasso aku. Berapa tahun Lasso? Wah lumayan tuh, pokoknya tur LA Light tuh dulu keliling-keliling tuh. Bareng Lasso? Sampai di tengah-tengah tur itu aku dihubungin sama Pak Ian. Gara-gara video klip yang Ceylon Seven tuh dapat job. Dikasih-kasih yang lain lah. Dari situ udah tuh terus tuh, berarti 2005 tuh terus bikin video klip. 2006 aku gabung sama Glenn Fredly. Jadi kita bikin company. Apa Embryo namanya. Udah jalan tadinya Embryo, terus ada salah satu foundernya juga keluar, Ari. Jadi kita partneran aku, Glenn, Andre, sama Billy. Berempat. Bikin Embryo kayak one stop entertainment gitulah. Jadi ada talent manajemennya di Glenn sama Billy, terus ada IO-nya, ada Andre, ada aku di PH-nya gitu. Wow. Dulu jalan sampai sekarang? Udah enggak, udah lama bubar itu. Itu yang dulu jebolan situ tuh Elo, terus ada Matthew, nggak direct tapi juga salah satu bagian dari situlah. Terus Pasto. Oh, Pasto. Gitu. Rian Pono. Ya, format yang masih berempat itu dulu, belum diambil sama Maya. Gitu. Ya udah terus gitu. Nah, along the way aku tuh jadi bercabang, Mas. Kan dari dulu ngeband juga, terus aku ada ketertarikan produce musik. Gara-gara mainnya sama Bang Pain, The Gang Palu lah gitu kan. Jadi Geng Palu, akhirnya aku juga produce musik gara-gara Bang Pai, gara-gara Dewik. Produce musik, bikinlah dulu band anak-anak namanya Sunday Crunch. Namanya Super Kids dulu. Awal, jadi bertiga, masih SD tapi main pop punk. Gitu. Waduh. Musisi-musisi anak-anak hebat lah gitu. Nah itu diambil sama Trinity. Nah waktu itu along the way, lagi naik-naiknya emerging, keluar boyband. Boyband lagi rame nih Mas. Ya kan, boyband lagi rame, terus akhirnya aku bikin Cowboy Junior. Cowboy Junior kedengeran? Ya, karena waktu itu lagi kenceng-kencengnya, tapi terus boyband ini sama girl band lagi naik banget gitu kan.
Jadi kalah kan, wah ada aku bikin boyband juga deh. Di situ tuh mulai serius tuh, mulai mikir, waduh ini kayak butuh manajemen nih. Nah saat yang bersamaan aku nggak sengaja ketemu Indra Bekti. Nah, Bekti sama Nanda baru bisa tuh. Ya, terus Bekti minta tolong, Pet, bantuin dong jadi bisnis konsultan manajemenku gitu. Bilang udahlah bikin baru aja, tapi yang musik, khusus musik. Nah, di situ tuh akhirnya ada Christopher Nelwan, ada Kobo Junior, Aiko, Super Kids tadi, ada Soulmate dulu, Bowo. Banyak banget, ada Boys to Boys. Kunto Aji, Kunto Ajo. Tadi dulu Boys to Boys mereka kan grup gitu. Nah, udah akhirnya dari situ jadi musik. Agung Hercules almarhum dulu juga di kita. Fitri Tropika gitu. Hebat juga. Nah, jadi aku punya 2 company tuh, company yang musik manajemen sama PH aku tetap jalan. Nah, PH-nya sudah mulai bergeser ke iklan. Gitu. Sekarang Waktu itu gitu, sama ada animasi juga. Ya sebenarnya kalau dilihat dikerucutin tuh semuanya tetap sama, Mas. IP development aja. IP development. Jadi kamu lebih di situ ya? Betul. Karena waktu ngejalanin stand up gitu kan nggak sengaja juga tadinya. Butuhnya sebenarnya buat PH karena udah berubah tuh pola digital kan. Agency itu udah nggak terlalu udah mulai berkurang, jadi banyak direct client, aku perlu tim kreatif. Nah, si stand up comedian kan dasarnya semua nulis kan. Jadi aku hire mereka gitu. Tapi terus aku support juga sama ini. Nah, begitu ini jalan, aku mikir, wah gimana ya? Lucu juga ya kalau kita bikin bisnis model yang tadinya kan belum ada, komunitas aja kan. Nah, ini kalau mau dibisnisin, gimana cara bisnisin stand up comedy? Ya mau nggak mau mikirnya yang aku tahu ya, bisnis musik label. Jadi produknya itu adalah YouTube waktu itu. Albumnya tuh YouTube. Nah, talent-talentnya ya grup-grup itu. Kamu punya channel YouTube-nya stand up comedy? Ada Majelis Lucu Indonesia, ada Komedi Sunday, ada Jiro Logur, ada Gede itu penghasilannya dong. Lumayan. Kita sekarang udah punya ini juga, Mas. Ada punya subscription platform sendiri. Jadi video-video kita taruh situ. Video series, video stand up, semua kita taruh situ subscription. Rp70.000 per bulan yang paling murahnya. Seluruh cerita-cerita yang dibikin ada di situ. Ada di situ. Kenapa kita bikin sendiri? Karena materi 18+. Sama kan banyak yang mengandung sara. Ya komedi dark jokes gitu. Iya. Jadi lebih aman kalau memang curated sendiri. Curated sendiri benar. Active usernya sekarang juga udah lumayan. Berapa? Subscribers-nya itu sudah sekitar hampir 300.000 kalau nggak salah. Wow. Terus monthly active usernya 10.000. Gitu. Jadi Patrick ini kalau dibilang kamu bukan agent juga ya? Iya, kamu megang si anak-anak stand up comedy ini kan? Ya sebenarnya kalau aku tuh sebenarnya lebih nyamannya di development-nya, Mas, bukan di manajemennya. Manajemen itu akhirnya dijalankan sendiri, pasti ada partner. Makanya kayak waktu itu aku bikin bingung nih yang jalanin siapa. Aku bikinnya bisa, jalannya nggak bisa. Datanglah teman-teman dari Inback kan. Gitu. Ini juga sama. Di dalam company itu, aku punya partner nih, Adriano Colby, dia partnerku, dia tuh lebih sama talent, lebih bisa bisa jalanin, bisa ini, ya Adri yang lebih nge-lead gitu. Jadi aku bagian bikin sebenarnya, senangnya bikin. Gitu. Kamu di kreatornya? Jadi nggak megang si artisnya ansih ya? Megang secara manajemen company, megang secara company, tapi yang running bukan aku. Iya, tapi kamu punya di company itu. Iya. Ya udah berarti anak-anaknya di bawah lu kan gitu. Iya. Oke. Udah berapa anggota lu? Sekarang ada 20. Ada 20. Muslim, Coki, tadi Dono Pradana, Firza, ada Oza, Rangkuti. Kemarin ada Sastra juga, tapi udah pindah nih ke Vindes. Ada Dustin, Tiffany, gitu. Ada lumayan. Joshua Suherman. AI buat anak-anak ancaman nggak? AI enggak, Mas. Enggak. Ya? Kita udah implementasiin AI. AI itu untuk kreatif tuh sangat luar biasa. Oke. Bahkan kita sudah berhasil untuk mentraining beberapa ya. Mentraining beberapa ChatGPT kita itu ditrain sesuai karakternya si personanya komedian kita masing-masing supaya hasil dari kreatifnya itu lebih tepat. Gitu. Sangat membantu, efisien, produktif. Wah, berarti kamu di part yang setuju dengan AI. Sangat yang setuju. Disruptif gimana kita berkarya dong. Iya, sangat setuju kalau. Saya banyak yang nggak setuju juga kan. Jadi kamu karena AI itu kalau di kita Mas ya, kalau makainya bener, AI itu kepanjangan tangannya kita. Oke.
PA-nya kita, asistennya kita. Jadi bukan Rivalitas kita. Bukan rival. Karena AI itu kan sebenarnya dipakainya tuh untuk apa gitu. Nah mungkin kebanyakan orang itu masih belum paham gitu kan, masih Cara belum menggunakan. ngerti gitu. Akhirnya jadinya ya bisa jadi ancaman. Kalau dia ngerasa AI ini lebih pintar dari dia kan ya pasti jadi bahaya. Iya. Tapi kalau AI ini bisa bikin apapun hasil dia jadi lebih luar biasa kan ya jadinya kan bantuan. Yes, cara pandangnya bagus banget. Itu Patrick. Jadi Patrick kenapa diundang? Aku ingin tahu lebih dalam. Banyak hal yang luar biasa dilakukan oleh Patrick. Dan yang terpenting adalah Patrick adalah produser musiknya RC. Jadi single barunya RC, dialah produser musiknya dan sampai nanti menjadikan masternya itu beliau ini. Jadi di behind seorang RC nanti adalah Patrick. Mudah-mudahan suka. Iya. Jadi aku tuh nggak sendirian Mas. Jadi ceritanya Ya, kemarin ada tim ya. Sampai kamu bikin kemarin kayak glitter apa itu ada tim baru lagi. Ada tim baru nih. Jadi aku tuh punya satu company yang sudah lama namanya Super Sound Music. Nah, terus saat bersamaan kemarin tuh kita itu COVID itu juga punya project sama grup, kita bikin boy band sama girl band dari audisi. Namanya Unity dan First gitu. Nah, pada saat berjalan akhirnya Unity ini jadi deket karena kantornya juga di dekat rumah. Beberapa anak dari Unity ini dan First ini akhirnya mereka itu berkarya. Jadi kita fasilitasin studio, mereka belajar. Wah, sekarang perkembangannya dari yang tadinya bikin lagu nggak bisa, dari tadinya yang cuman main-main bikin lagu, sekarang udah standarnya udah bagus banget, Mas. Oke, Patrick, menurut kamu karya Indonesia dengan karya negara lain, menurut kamu gimana? Kita ketinggalan? Kita sama? Ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Standar kualitasnya, Mas. Dari quality? Padahal kan alatnya sama? Iya, karena pressure standar kita tuh berbeda. Pressure standar. Yang kemarin aku ceritakan. Ya. Jadi kalau di sana orang ngirim demo aja itu udah jadi gitu. Ya kan? Mas Anang kan juga juri, ya kan? Kan kalau diperbandingkan di luar karena pressure dan persaingannya itu standarnya itu berbeda, makanya akhirnya standar yang di aim sama peserta itu juga berbeda. Ya kan dia benar-benar latihan, benar-benar semua standarnya itu di sana gitu. Kalau kita itu standarnya di sini aja gitu. Oke. Menurutku tuh ya. Ya, sedikit rada berbeda. Karena aku udah buktiin RC waktu ikut WCOPA dia. Oke. Di California ya. Bagus. RC dengan perjalanan latihan yang sedemikian panjang, akhirnya dia bisa membawa 15 medali emas. Mereka pun orang juri sana kaget dengan kemampuan seorang RC. Ya. Jadi artinya bahwa kita sebetulnya kalau kita mau memperbaiki standar kita bisa. Bisa Mas. Nih ya RC itu karena ada campur tangan Mas Anang menurutku. Secara tidak langsung, sadar nggak sadar, yang RC lihat di kehidupan dia itu standarnya itu berbeda Mas. Ya kan? Oke. Itu kalau menurutku. Jadi kan sama kalau kayak di luar itu juga mereka dari kompetisi sekolah, dari kompetisi daerah, itu kan tergantung juga mereka di mana. Teman-teman generasi-generasi muda di New York sesulit itu, ya kan? Iya. Dengan Broadway, dengan sekolah di sana gitu kan. Mungkin beda. Nashville juga punya cerita sendiri, gitu kan. Iya betul. Korea juga punya cerita sendiri. Di balik suksesnya boy group, girl group Korea kan trainee-nya banyak banget Mas. Yang sudah sampai trainee belum jadi apa-apa sampai sekarang, belum debut banyak. Ada satu daerah aku lupa namanya tuh, aku pernah lihat di sana tuh semua buskers, semua pengamen gitu ya. Itu bagus-bagus Mas. Kayak aku sampai bengong, wah gila ini kualitas anak-anak yang ngamen yang belum berhasil masuk ke agent. Orang ngamen aja ada sertifikatnya udah. Ya sebetulnya kita mampu gak sih ke sana? Mampu Mas. Mampu. Kalau ditanya mampu nggak mampu. Terus bagaimana caranya? Mindset. Melihat kamu yang pengalaman kamu sedemikian panjang di industri entertainment gitu ya. Kamu sampai jadi produser, jadi ini macam-macam lo udah jalanin gitu. Iya, mindset Mas. Gitu. Kalau dia udah limitasi berhenti, ya udah gitu. Dan itu menurutku dari peer-nya masing-masing. Kalau dilihat musik-musik sekarang kan aku banyak banget junior-juniorku itu adik-adikku yang sekarang jadi produser, ini menurutku keren-keren banget Mas.
ngomongin Petra Sihombing, ngomong kualitas mereka, pemilihan mixing mereka, bara suara. Ini ada yang muda-muda lagi kemarin aku dengar ya inilah teman-teman dari Lomba Sihir dari Hindia. Ini ada lagi Biru Baru gitu. Wah, ini keren-keren, Mas. Karena mereka standarnya di situ gitu. Jadi misalkan satu mau keluar nih, kan dia lihat nih, oh di sini nih standarnya nih gitu. Jadi ya udah, mereka secara nggak langsung pasti, secara nggak sadar mereka pasti ngejar ke situ gitu. Nggak bikin yang ala kadar gitu. Makanya dengan perjalanan produksi yang sedemikian tight, hampir aku bilang mau mengejar standar internasional gitu ya, negara-negara maju yang lain. Gitu. Biaya kan akan linear gitu, oke? Sementara pendapatan seniman di sini kan nggak sama, mereka dolar, harganya di Spotify maupun di YouTube-nya pun dolar, sementara kita nggak dolar. Iya, nah itu. Mampu nggak sih terus-terusan akan begini kita kalau tidak harus diapain, harus ngapain gitu nih? Kalau menurutku mesti pinter sih, Mas. Makanya kenapa strateginya aku semua, kalau aku kan sempat ngobrol ini juga sama Mas Anang. Aku tuh nggak pernah ngambil nggak pernah nge-produce yang solois, yang under aku sendiri. Makanya kayak ini RC kan special case karena sama Mas Anang gitu. Tapi aku selalu ngambilnya yang grup. Selalu grup. Kenapa? Karena asetnya itu adalah arahnya, goalsnya tuh adalah fandom. Gitu. Karena hari ini kita nggak kayak dulu, Mas. Kita keluar duit nih invest buat bikin suatu produk. Memang lebih kecil daripada zaman Mas Anang dulu lah gitu ya. Tapi dulu zaman Mas Anang setelah keluar produk itu langsung dijual ke end market, direct to consumer. Yes. Jadi orang langsung beli kaset. Satu kaset itu sudah ada sudah ada revenue tuh. Yes. Kita nggak ada, Mas. Setelah kita keluarin, kita nunggu viral, kita nunggu dipanggil gigs, ya kan? Betul kan? Kita nggak ada yang dijual gitu. Prosesnya jadi berubah ya. Jangan ngomongin share kecil dulu. Nggak, yang dijual aja nggak ada kok. Yang dijual nggak ada gitu. Makanya dijual nggak ada. Makanya kalau kita nggak mensiasatin ini susah. Kalau fandom bedanya kita mandiri, kita bisa jual merchandise. Kita bisa jual internal event, kita bisa bikin apapun. Jadi ini kayak lagu itu jadi aset promosi. Nah, produk yang dijual apa itu kita yang menentukan. Gitu. Berarti lebih engage antara si artis sebagai artis dengan si produser ansih yang benar-benar ikut meramu dan membuat dia menjadi sebuah produk. Gitu. Karena lagunya is never the product menurutku sekarang. Karena lagunya sendiri kita kebingungan untuk ngejual lagunya tok. Gitu. Misalkan nih, sekarang kita kita mau produk, kita jual CD. CD-nya RC gitu misalkan. Kalau kita jual, orang pasti akan bingung. Kenapa gue harus beli? Kan di DSP bisa denger for free gitu. Terus kalaupun mau beli untuk support, kalau bukan collectibles ya, hanya CD aja, mau diputar di mana? Gitu. Makanya kan sekarang jadi fungsi kayak vinyl player aja beda, Mas. Dewa, kemarin Kahitna, semua ngeluarin vinyl. Itu kebanyakan semua yang beli, itu nggak punya player. Jadi karena ngelihatnya sebagai collectibles. Rare item harus punya nih, gitu. Jadi produknya memang harus disiasatin dan nggak bisa ngomong sama untuk treatment semua artis. Sulit. Masih menarik gak sih kalau kamu jadi pandangan kamu kan seorang produser ya. Masih menarik gak sih artis kontrak record label itu? Record label? Nah, ini agak tricky juga karena tergantung record label itu bisa ngasih apa ke kita kan. Gitu. Karena hampir semua yang dilakukan sama record label itu sekarang sudah bisa dilakukan sendiri. Yes. Ya kan? Digital, kita agregator, apa semua segala macam. Kalau mereka punya manajemen, jadi harus dilihat gitu. Ada kok label-label lokal yang menurutku peers-nya bagus. Ada juga label-label yang justru malah untuk produksi, untuk ini, pokoknya hal-hal yang musik kurang bagus, Mas. Tapi di sales jago. B2B, wah jago banget. Brand, ininya dapat baru mau keluar dapat brand, ada juga yang kayak gitu. Jadi emang harus ngelihat. Jadi menurutku musisi hari ini mau nggak mau harus belajar di luar di luar berkeseniannya dia. Berbisnisnya harus belajar. Betul, harus belajar. Gitu. Semua tuh, Mas. Soal ini sekarang kita ngomongin polemik royalti pencipta lagu. Yes. Bukan ngomongin kamu harus ikut siapa, setuju yang mana, tapi harus paham. Harus paham. Kalau enggak, mereka akan kehilangan potensi revenue-nya itu. Gitu. Karena nggak ngerti. Kan semuanya nggak ngerti.
Jadi semuanya punya pola main yang sekarang tambah blunder ya kan. Jadi kalau ada yang beli lagu gimana kalau dipasang situ gimana, nggak ngerti semua, kalau nggak ngerti bahaya. Gitu. Karena biasanya musisi rata-rata yang adik-adik yang biasanya ketemu itu mereka karena passionate kayak dulu lah Mas kita. Yang penting kita bikin karya keluar viral terus kita banyak manggung sudah. Ya kan? Ini terbukti yang penting kok, Mas. Top, yang penting top. Iya, yang penting top. Ini terbukti kok Mas sampai hari ini kan karena ranahnya boy band girl band. Jadi sudah ada bisnis model contoh yang lain. Hari ini banyak band-band besar sekaligus, aku nggak akan sebut ya siapa aja, yang pernah manggung puluhan ribu itu, database fanbase-nya nggak ada. Kalaupun punya, nggak dikelola. Dan itu Indonesia. Kamu sampai pelajarin itu ya? Iya, kemarin terakhir waktu ke Amerika, South by Southwest, aku malah belajar banyak banget dari WWE, Mas. Oh. Mereka itu sekarang sudah punya sistem gimana caranya untuk mengelola database, fandom, segala macam, termasuk NBA, sport. Kalau di Amerika lebih sport. Karena umurnya itu udah dari kakek sampai cucu. Kakeknya masih nonton, anaknya nonton, cucunya nonton. Dan 3 generasi ini, cara approach untuk marketingnya kan berbeda. Gimana caranya mereka bisa direct marketing, tapi juga mereka bisa integrate marketing. Gitu. Dan itu menarik banget, dan di kita nggak ada yang mikirin gitu. Segampang gini deh Mas, misalkan kita mau bikin intimate konser, murah-murah aja 150.000 lah gitu tiketnya gitu. Terus yang nonton cuma 100 gitu. Bisa nggak satu band ini nemuin 100 orang yang sudah pasti di setiap manggung tuh pokoknya ditarik 10 manggung ke belakang dia pasti datang. Gitu. Ya kan? Kalau ditanya, oh tahu gua. Ingat kok muka-muka yang sering datang gitu. Tapi kita reach langsung, karena lu fans loyal kita ajak ini konser khusus buat fans loyal. Datanya nggak ada Mas. Kebanyakan. Gitu. Ada aku beberapa ngobrol, ada yang ada dan mereka survive. Aku sebut aja, contoh misalkan Endang Sukamti. Nah, itu salah satu yang pengelolaan database-nya, fanbase-nya sangat-sangat baik. Eric. Jadi mau ngeluarin merchandise, mau ngeluarin apa, bahkan mereka mau nggak punya uang untuk rekaman pun IP-nya dari crowdfunding database fanbase-nya bisa. Wey, iya. Hebat ya. Iya. Sama Mas kayak yang dilakukan Emily sebenarnya di Surabaya. Di Surabaya itu susah sekali untuk bikin event sold out dengan harga yang lumayan mahal, Surabaya ya. Dono Pradana di Balai Pemuda 700-an kalau nggak salah, 780 kalau nggak salah, itu sold out semuanya. Sold out. Nah, orang ngelihatnya, wah hebat MLI, hebat Komedi Sandi. Yang mereka nggak ngelihat adalah 4 tahun, 5 tahun ke belakang, kita itu berdarah-darah untuk ngumpulin database ini. Gitu. Jadi yang datang dari event yang tadinya cuma puluhan, cuma berapa ratus ribu, nanti ada lagi grooming. Kamu ngumpulin itu? Gitu. Wow. Dan ini tuh sebenarnya bukan rahasia umum, jadi makanya kalau aku di interview gini aku selalu ngobrol gitu, karena ini penting. Penting. Jadi nanti pada saat kita kolaborasi, kalau kita saling punya database itu, kita bisa cross marketing. Gitu. Nggak salah kan gue undang dia kan? Waduh. Feeling gue bener. Harus banyak yang mendiskusikan kita punya market nomor 4 terbesar di dunia kan? Ya. Kalau yang menikmatin bukan akhirnya adalah kita-kita sendiri market besar tersebut kan? Menarik untuk dilanjutin buat teman-teman. Inilah yang aku maksud betapa pentingnya berkolaborasi pikiran. Bahwa aku banyak ketinggalan cara berpikir Patrick untuk bagaimana membangun database dan seterusnya. Di sini juga sama. Coba tanyain tim aku. Database-nya yang suka lagunya Anang sama Asanti yang dulu mana? Nggak ada. Wow. Dan nggak semua ini loh Mas, dan nggak semua punya bisa di treatment loyalty sebenarnya. Kan ada yang pop gitu ya, lagu-lagu pop mass. Itu semua orang datang tuh karena suka, tapi bukan berarti mereka loyal. Gitu. Bukan jadi berarti nanti, militant fandom gitu. Iya. Jadi nanti udah disiapkan nih ya RC kayak apa nanti keluar dong. Ya, lumayan lah. Jadi makanya, tungguin nanti kalau ada hal-hal yang unik nyampe ke email kalian, ke DM kalian dan apapun juga itu adalah bagian dari behind RC nanti tampil yang umurnya udah mulai dewasa. Iya.
Preteens. Ya, preteen. Nah, Arsy udah menuju preteen. Aku sendiri susah sebagai bapak pun melihat. Ih, gue ngapain anak gue ya? Satu juga jenjangnya aku udah semakin old. Tapi ini luar biasa loh Mas menurutku. Ini aku juga nggak tahu kenapa nih fenomenanya apa nih. Jadi yang lagi aku produce ini sama tim, sama Vicky, sama Swetson, Sandi, Cika segala macam nih kebanyakan seumuran Arsy. Gitu. Bagus ya. Iya. Jadi emang jadi ada Arsy. Ada Glitter kemarin kan? Ya, Glitter sukses. Glitter. Ada Glitter. Ini Glitter mau ngeluarin EP, kita juga ada beberapa lagu. Anakku nyanyi juga, Kelly. Terus ada ponakanku, Tata. Dia ada di satu band namanya Kidos Band. Terus ada, belum lagi Mas, banyak banget yang berpotensi juara-juara dari sekolah musik. Dari KBL, dari Purwacaraka. Iya, itu kemana ya? Banyak Mas, banyak banget. Cuman masalahnya ini gini, jadi mereka itu biasanya nggak tahu outputnya harus reach ke siapa gitu. Kalaupun ikut lomba ke luar negeri juga prestisnya dapat, tapi kan acaranya nggak tahu Mas. Acaranya itu follow through-nya apa gitu kan. Jadi yang dikejar tuh kadang-kadang ya. Makanya ini aku lagi seneng banget karena kemarin ngelihat kemarin liburan ini banyak acara anak-anak gitu ngumpul-ngumpul semua, seneng banget ngelihat karena antusiasnya anak-anak itu yang aku rasain waktu dulu di Cowboy Junior. Gitu. Dan itu nggak bohong. Artinya bahwa gen alfanya Arsy sekarang itu mereka detail mengetahui itu dan akhirnya memiliki hero sendiri. Betul. Yang dulu kan mungkin informasinya nggak sekarang seperti sekarang. Dulu akhirnya market itu nggak terbentuk. Betul. Yang ini sekarang punya market. Sekarang punya market. Wow. Dan lebih cepat. Gitu. Semuanya digital era kok. Ya kan? Semuanya dari YouTube, semua dari sosial media. Jadi iya, anak-anak seumuran semuanya nyanyi. Arsya itu nggak pernah nonton televisi biasa. Iya. Arsy juga sama. Kamu nontonnya apa, Kak? Kamu nontonnya apa, Dek? YouTube. Terus kalau nonton diulang-ulang kan, Mas? Iya. Nah, ini kalau nonton diulang-ulang kan. Bener tuh. Wow. Di mobil tuh. Ini informasi mahal. Kalau ngundang ini kan mahal loh. Nah, ini informasi yang clear bahwa teman-teman di daerah, aku rasa sama cara berpikirnya Patrick ya, dengan aku bahwa sudah tidak ada sekat antara artis Jakarta maupun artis yang ada di 37 provinsi yang Indonesia adalah negara archipelago terbesar. Betul. Itu sudah tidak ada beda. Yes. Dan tidak ada beda kesempatan, semua is the same kesempatan. Benar ya? Betul. Benar ya, betul. Ya? Okay. Itu satu. Yes. Ya. Kedua, marketnya sekarang juga bisa dibikin jadi lokal market juga. Lokal market itu hidup. Hidup, Mas. Ya itu aku bilang, kita balik ke komedi, ada komedi Sunday itu kan semua bahasa Jawa Timur. Jiro Luger semua bahasa Jawa Tengah. Gitu. Punya different ini. Nggak tahu Mas Anang tahu nggak? Ini teman-teman di Jawa Timur, terus teman-teman Indonesia Timur. Iya, Indonesia Timur lebih gila, itu marketnya sendiri udah. Kalau udah konser, menguasai gila. Iya bener ya, nonton gila. Puluhan ribu. Ampun, gila banget. Aku nyanyi di daerah sana kemarin. Buset ya. Iya. Fansnya. Mas, dan Indonesia Timur itu lagunya enak-enak, Mas. Iya betul. Aku nggak ngerti, Mas, tak puter, aku dengerin terus. Enak, beatnya enak, goyang. Iya gitu semua. Kan. Itu aja kita aja yang nggak ngerti aja bisa menikmati itu, apalagi lokal pride-nya. Gitu. Kalau kadang-kadang ketemu kan sama Pak Untung. Iya. Untung. Dikasih lihat sama Pak Untung beberapa. 60 juta. Gitu, 70. Gitu. Jadi gede-gede, Mas. Nah, jadi semuanya menurutku marketnya satu udah nggak di beda-beda. Sekarang udah bilangnya itu market berarti global. Berarti sudah tidak Jakarta mandate ya? Tidak Jakarta sentris lagi. Sudah tidak Jakarta sentris ya? Gitu. Bagus berarti. Semua punya kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama. Tinggal standarnya. Kalau standarnya ini standar local pride sudah oke, gimana caranya untuk leverage jadi nasional? Gitu aja. Oke. Ini hal yang baik untuk teman-teman yang masuk ke dunia entertainment, industri musik terutama, ya entertainment bisnis ya. Masukan Patrick, penjelasan Patrick adalah hal yang sangat mengencourage kalian untuk kamu punya masa depan untuk ditanyakan, kamu jadi apa, Li? Jadi seniman musik, itu punya masa depan. Bener, kalau sekarang itu malah orang tua encourage. Kamu jadi YouTuber tuh loh, kayak sekarang gitu. Kalau dulu mau jadi apa? Gak jelas loh. Jangan jadi seniman, udah gak jelas. Beda. Sekarang udah beda ya? Beda, Mas. Mas, pendapatannya kan ujung-ujungnya kan saldo, Mas.
Kalau lama ya kan gitu. Kerjanya kadang cuma sejam 2 jam bayarannya. Harus yang penting tuh harus passion karena sekarang itu karena sekarang semua itu ya emang attention game, semuanya mau pekerjaan apapun personal branding. Personal branding. Mau nggak mau, aku aja yang dari dulu di belakang panggung mau nggak mau ya ngonten juga gitu kan. Nah, jadi sekarang kita ngonten juga karena kalau nggak orang tenggelamnya cepat mas kita orang nggak tahu. Gitu. Itu pernyataan Patrick bagus sekali. Jadi yang belakang layar harus tampil di Indonesia untuk menjelaskan hal-hal begini. Iya. Kita negara keempat terbesar penduduk dan negara terbesar kepulauan. Dan konsumsi digital terbesar juga. Terbesar ya benar. Ih gila. Konsumsi terbesar kan kita Brazil, pokoknya negara-negara itulah. Gitu. Jadi guys, pertemuan aku dengan Patrick ini akan panjang karena dia adalah mesin produksinya Arsy nanti ke depan. Jadi aku sama Bunda, the family gitu ya, sangat happy bertemu dengan Patrick. Amin. Dan Patrick punya passion juga terhadap Arsy. Arsynya juga ditanyain, kakak suka nggak? Suka banget. Nah, itu buat aku dah. Oke. Iya kan aku sekarang berapa lagu buat dia. Nggak begini ya maksudnya. Iya masa harus gue maksain meskipun bapaknya kagak juga kali guys gitu ya. Gue harus tahu diri. Jadi beliau ini yang paham akhirnya dia menemukan Arsy. Mudah-mudahan tungguin aja karya Arsy. Inilah orang di belakangnya ya. Dan nanti akan masih banyak cerita-cerita menarik tentang industri musik atau entertainment dengan Patrick. Aku pasti akan bikin beberapa jilid lagi. Dan ini karena informasi dia adalah informasi sangat beragam. Indonesia adalah negara keempat terbesar mengkonsumsi digital juga terbesar di dunia. Artinya bahwa profesi ini menjanjikan for the future. Benar ya? Benar. Jangan terus-terusan. Nanti kita ketemu lagi untuk diskusi lagi pada saat kita rekaman. Kita ngapain dengan Arsy. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi bagaimana proses produksi Arsy dengan baik. Karena Patrick juga bilang ini harus dikodokumentasikan dengan clear. Iya, Arsy luar biasa banget tuh. Latihannya juga. Iya, ya. Latihannya juga. Sampai ngurusin dia. Gila nih. Dia bener-bener passionate banget anaknya. Aku sama Arsy yang katakan. Dia itu kombinasinya Anang dan Ashanty. Iya. Kemarin juga untungnya ketemu sama banyak banget talent-talent seumuran Arsy yang oke banget ya buat support Arsy juga. Jadi terima kasih Patrick. Pertama aku bikin konten dengan Patrick yang pasti aku bilang ini sangat berharga buat teman-teman yang ada di industri entertainment. Pasti berharga informasi yang disampaikan Patrick. Mudah-mudahan kita berlanjut lagi dan ketemu lagi guys. Bye-bye. Bye.